Saya dengar kalian itu mampu membeli 6 kapal ya? Sebenarnya kita beli 7 kapal. 7 kapal. Satu kapal kira-kira 7 harganya kapal. 1,5 miliar. 1,6. 1,6. Dari mana duitnya? Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. 5 miliar dari Pak Prabowo untuk rakyat Palestina. Guys, Pak Prabowo kemarin 9 5 November ikut miliar. menyumbang uang pribadinya untuk rakyat Palestina. Oh, Jumlahnya uang cukup besar, pribadi, yakni guys. 5 miliar. Indonesia semakin panaskan Israel, Presiden Prabowo salurkan bantuan pangan 200 miliar rupiah untuk Palestina seusai Israel tarik 200 pasukan miliar dari Gaza. rupiah bantuan Hubungan pangan. antara Indonesia Semua lagi. bersahabat gitu kan. Semua bersahabat. Tidak ada satu belahan Betul. dunia yang tidak menerima Pak Presiden Prabowo. Sehingga ketika disebut benar. nama Pak Prabowo, semua riuh dengan aplaus. Presiden Palestina menangisi anak-anak Palestina di PB dan berterima kasih pada Bapak Prabowo. Wah. Wah, ini keren banget presiden kita, guys. Kalian nggak lihat presiden kita lagi mengguncang dunia Islam. Nggak pakai basa-basi, di dardor, di skamat semua negara Islam. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Selamat berakhir pekan kepada kalian semua juga. Oke guys, selepas Bapak Prabowo telah mengutarakan, memberi pandangan beliau terkait dengan kebebasan Palestina menjadi negara merdeka, kini Indonesia bergerak cepat dan kini mulai mengantar bantuan sama ada dari segi makanan dan juga keperluan asas untuk penduduk Gaza di Palestina. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Presiden Pak Prabowo ini salah satu presiden yang membuat tindakan. Dia bercakap dan dia juga bertindak. Itu yang kita respect kepada Pak Prabowo ini guys. Oke, dalam beberapa video ini saya ingat ini yang saya suka untuk bahas terkait dengan Palestina ini. Karena selama puluhan tahun Palestina ini tidak pernah ada titik damai bersama dengan Israel. Tetapi dengan suara-suara daripada Indonesia melalui Bapak Prabowo Presiden Indonesia ini, Palestina kini dalam zoom ataupun dalam perhatian dunia. Dan ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu ke semua video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi pandangan pendapat sendiri terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo dan Indonesia untuk kita bahas dengan lebih serius pada video kali ini. Yuk kita semak dulu video ini. TNI sudah menjalankan mandat PBB secara profesional dan netral hingga mampu buat warga Gaza tenang serta menolak tekanan dari negara manapun. Presiden Prabowo menyatakan TNI datang untuk melindungi warga sipil dan menjalankan mandat perdamaian yang disambut baik oleh Parlemen Indonesia dan Organisasi Kerjasama Islam. Pasukan PBB Indonesia tiba di Gaza menjalankan misi perdamaian guys. Diplomat Timur Tengah bahkan menyebut kehadiran TNI sebagai benteng terakhir kemanusiaan. Membasuh luka Palestina. Sejak 11 Oktober, gencatan senjata resmi dimulai. Inilah awal dari harapan baru untuk Palestina ya. Oke, di antaranya banyaknya bantuan yang masuk. Ada bantuan dari Indonesia ya, masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Basnas. Berapa lori membawa bantuan makanan untuk Palestina? Oke, bantuan tersebut berisi bahan makanan dan kebutuhan mendesak lainnya untuk meringankan beban rakyat Palestina ya. Banyak ya bantuan. Terima kasih masyarakat Indonesia. Di balik bantuan yang hadir ada cinta, doa dan harapan yang tak pernah padam untuk rakyat Palestina. Wow.
sempadan Rafah mulai dibuka ya untuk bantuan-bantuan ini. Paket bantuan Indonesia dan beberapa negara tiba di Palestina. Wah, mantap. Banyak ya. Lori semua masuk membawa bantuan-bantuan makanan. Sebanyak 35,000 paket bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia yang disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia akhirnya berhasil masuk ke Gaza, Palestina setelah sebelumnya sempat tertahan di perbatasan Rafah. Okey ya. Jadi mulai sudah bisa masuk ya bantuan-bantuan daripada Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Indonesia. Wah. Mantap, Indonesia antara yang terawal ya memberi bantuan ini. No. Mudah-mudahan ini adalah awal kepada kebangkitan Palestina didukung oleh Indonesia yang membuat Palestina ini jadi merdeka saat ini. Suara Indonesia itu yang penting, Bapak Prabowo. Saya dengar kalian itu mampu membeli 6 kapal ya? Sebenarnya kita beli 7 kapal. 7 kapal. Satu kapal kira-kira 7 harganya kapal. 1,5 miliar. 1,6. 1,6. Dari mana duitnya? Kita patungan di situ. 1,6 miliar. Bilang lembaga saya akan kirim 1 kapal, 1,6 miliar lembaga kemanusiaan. Kemudian yang lain angkat tangan. Akhirnya terkumpul lah. Dalam 1 malam, setengah jam itu kita Siapa kumpulkan. mereka itu? Lembaga-lembaga yang selama ini bergerak di bidang kebencanaan, baik Palestina maupun di dalam negeri. Linda, mereka berhak mendapatkan kehormatan disebutkan di forum. Iya, saya sebut lembaganya aja ya. Lembaga saya INH namanya. Apa itu? International Networking for Humanitarian. Oke. Ini lembaga NGO yang saya dirikan ketika saya di Gaza sampai sekarang masih beroperasi. Kemudian ada lembaga Rumah Zakat, kita semua kenal Rumah Zakat. Bait Duafa, kemudian Relawan Nusantara, Adara, AKL, Ustaz Bakti. Adara ya? Adara termasuk, Adara Relief. Bukan Adaro ya? Bukan. Adara. Adara Relief. Ya. Spirit of Aqsa, banyak. Ada 25 lembaga akhirnya oke, kita patungan. Karena kita berpikir ini langkah strategis. 25 kita sudah kirim lembaga. banyak bantuan, tapi banyak bantuan kita itu mandek di perbatasan Rafah. Maka kita buat pergerakan baru. Ayo kita tembus dulu blokadenya. Saya dengar. Ini yang tadi 35,000 paket bantuan kembali masuk ke Gaza ya. Akhirnya harapan itu kembali datang setelah sekian lama tertahan. Bantuan dari masyarakat Indonesia berhasil masuk ke Gaza. Alhamdulillah. Syukur. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Bagaimana menurutmu? Indonesia semakin panaskan Israel, Presiden Prabowo salurkan bantuan pangan 200 miliar rupiah untuk Palestina seusai Israel tarik 200 pasukan miliar dari Gaza. rupiah bantuan Hubungan pangan. antara Indonesia dan Israel Wah, kembali wah, memanas wah. setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penyaluran bantuan pangan senilai 200 miliar rupiah untuk rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaan berskala besar ini diumumkan tak lama setelah pasukan militer Israel resmi ditarik mundur dari jalur Gaza pasca gencatan senjata yang dimediasi oleh beberapa negara besar. Langkah Presiden Prabowo tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat Indonesia dalam membela rakyat Palestina yang selama ini menderita akibat agresi Israel. Dalam konferensi pers di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekedar bentuk kepedulian, tetapi juga pesan politik kemanusiaan bahwa Indonesia akan selalu berdiri di sisi bangsa tertindas. Indonesia akan terus membantu rakyat Palestina,
Selama masih ada penderitaan dan ketidakadilan di Gaza, kita tidak akan tinggal diam. Bantuan ini adalah wujud nyata solidaritas bangsa Indonesia, ujar Prabowo dengan tegas di Istana Merdeka Jakarta. Bantuan pangan tersebut akan dikirim melalui Badan Pangan Dunia, WFP, dan disalurkan langsung ke wilayah-wilayah terdampak di Gaza yang kini menghadapi krisis pangan akut pasca penghentian operasi militer Israel. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan tim kemanusiaan gabungan, TNI, PMI, dan relawan untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tepat sasaran. Namun tak hanya sekedar menyalurkan bantuan pangan senilai 200 miliar rupiah, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengiriman 20.000 pasukan Indonesia ke jantung perbatasan Gaza. 20.000. Pasukan tersebut bertugas mengawal langsung keamanan distribusi bantuan, serta memastikan tidak ada campur tangan asing yang mencoba memanfaatkan situasi perdamaian untuk kepentingan politik tersembunyi. Langkah berani ini diambil untuk mencegah praktik licik dari negara-negara yang dulunya merupakan sahabat dekat Israel, namun kini seolah-olah tampil sebagai juru damai palsu antara Palestina dan Israel. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina demi kepentingan geopolitik sempit. Kita tahu siapa yang benar-benar ingin perdamaian dan siapa yang sekedar mencari kesempatan di tengah penderitaan. Pasukan kita akan mengawal dan memastikan rakyat Palestina benar-benar mendapat keadilan, bukan tipu daya politik, tegas Prabowo. Keputusan ini mendapat sambutan hangat dari berbagai negara di dunia Islam, termasuk Mesir, Turki, dan Qatar, yang menilai langkah Indonesia sebagai tonggak kepemimpinan moral baru di kawasan Asia Tenggara. Namun di sisi lain, keputusan tersebut membuat Israel geram. Beberapa media Israel bahkan menyebut tindakan Prabowo sebagai dukungan terselubung terhadap perlawanan Palestina. Sumber diplomatik di Tel Aviv menyebutkan bahwa pemerintah Israel kini tengah meninjau ulang hubungan dagang dan diplomatiknya tak langsung dengan Indonesia. Bahkan sejumlah pejabat Israel menuding langkah Indonesia sebagai provokasi politik di tengah proses perdamaian yang rapuh. Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa bantuan dan pengiriman pasukan ini murni bersifat kemanusiaan dan penjagaan perdamaian, bukan tindakan militer yang bermotif politik. Namun ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur jika kebijakannya dianggap mengancam kepentingan pihak tertentu. Kami bukan mencari musuh, tetapi kami tidak akan takut ketika harus menyuarakan kebenaran, ujar Prabowo dengan nada tegas. Langkah Indonesia ini semakin mempertegas posisinya di mata dunia sebagai negara yang berani dan konsisten membela Palestina, bahkan ketika banyak negara lain mulai melunak terhadap tekanan Israel. Dengan penyaluran bantuan senilai 200 miliar rupiah dan pengiriman 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Indonesia menegaskan diri sebagai pelopor kemanusiaan global yang tidak hanya berbicara di forum internasional, tetapi juga bertindak nyata di lapangan, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia tidak akan pernah tunduk pada tekanan politik siapapun. Hari ini Donald Trump, kalau boleh saya memandang, Donald Trump mungkin sudah mulai rasa ketakutan. Karena memang hari ini Israel sendiri sudah mencatut nama beliau di billboard, sudah mencatut di media-media Israel bahwa akan ke Israel. Nah, ini ada sebuah ketakutan, tanda petik ya, ketakutan. Karena memang Pak Presiden juga sangat lihai bermain politik luar negerinya. Dia dekat dengan Tiongkok, dengan Cina, dia dekat juga dengan Rusia, dia juga dekat dengan Timur Tengah, dan bahkan dia... Ini. Pak Prabowo ini semua, dia friendly. Dia betul lah kata netizen nih. Pak Prabowo ini dekat dengan China, dekat dengan Rusia, dekat dengan Timur Tengah, dan sebenarnya dekat dengan semua negara. Karena Indonesia ini netral ya, dia tidak akan menyebelai mana-mana pihak untuk kepentingan apapun. Yang penting dia dapat suarakan perdamaian, itu lebih utama daripada segala-galanya. Itu juga dekat dengan Korea. Betul. Dekat dengan Korea semua lagi. Bersahabat gitu kan, semua bersahabat. Tidak ada satu belahan dunia yang tidak menerima Pak Presiden Prabowo. Sehingga ketika disebut nama Pak Prabowo, semua riuh dengan aplaus, tepuk tangan, dan stand up. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur dan hilangkan perspektif negatif kepada Pak Presiden.
Tetapi mari kita bangun optimisme. Walaupun pada dasarnya saya secara pribadi dan tentunya secara kelembagaan sampai saat ini bahwa kita belum yakin dan percaya 100% kepada komitmen Israel. Satu pihak bahwa betul jangan hanya Israel yang terus dipropagandakan merdeka sementara Palestina masih tetap dalam ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu menuju kepastian 100%, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, mari kita dukung langkah Prabowo untuk mewujudkan Palestina merdeka 100%. Presiden Palestina menangisi anak-anak Palestina di PB dan berterima kasih pada Bapak Prabowo. Wah. Inilah bukti nyata bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto sangat peduli dengan Palestina ya. Dengan berani pidato Prabowo di PBB menyuarakan agar Palestina merdeka. Ini bukan omon-omon, ini sejarah. So with us is President Prabowo, very incredible man of Indonesia. Oh, tengok Trump puji Prabowo, sosok yang luar biasa di KTT. Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. Macron menyampaikan apresiasi atas pidato tegas dan lantang Prabowo di sidang PBB yang dinilai berani menyuarakan perdamaian dunia. Ya, apa makanannya? Sudah bisa bahasa Indonesia? Sudah? Sehat? Terima kasih. Mahasiswa Palestina. Bagaimana diketahui Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kita terus akan kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Wah, ini keren banget presiden kita guys. Kalian nggak lihat presiden kita lagi mengguncang dunia Islam. Gak pakai basa-basi, di dardor, di skamat semua negara Islam. Dan dikhawatirkan nih, Pak Prabowo bisa jadi ancaman buat negara-negara barat nih. Nih, wah keren banget sih. Tapi kayak at the same time gue kayak takut juga ya kan. Presiden Iran sampai terpelongok. Kita lihat videonya. Are not respected, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. Jadi intinya kayak suara umat Islam itu nggak dihargai di kaca internasional sama PBB. Belum lagi katanya kita negara Islam, tapi kita nggak pernah akur, kita selalu berantem gitu. Gimana kita mau membantu saudara-saudara kita di Palestina ketika kita nggak bisa bersatu? Wah keren banget. Belum ada loh presiden dunia yang sekarang ini berani ngomong begini selain Pak Prabowo. Terus disekak lagi sama Pak Prabowo, kayaknya baru kali ini gue bangga punya presiden gitu kan, dulu bahasa Inggrisnya itu. Terus dia bilang apa? Kayaknya HAM itu nggak berlaku buat umat muslim. Sebenarnya ini tamparan kencang buat PBB dan juga dunia. Keren banget Pak Prabowo. Oke guys, benar ada beberapa laporan terkini yang menyebut bahawa Gaza Strip telah mula mendapat bantuan kemanusiaan daripada Indonesia dan juga beberapa negara lain. Ini menunjukkan bahawa kesiapan untuk peranan yang lebih besar dan fakta-fakta bantuan yang sudah diterima oleh Gaza kini telah banyak dilaporkan di media sosial. Dan menurut laporan tersebut ya, beberapa paket bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia yang didistribusikan melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas berhasil memasuki Gaza setelah mengalami penundaan di perbatasan di Rafah, Mesir itu. Kerana sebelum ini Indonesia dilaporkan telah melakukan airdrop bantuan kemanusiaan ke Gaza seperti makanan, selimut, obat-obatan melalui jet Hercules dalam misi yang dikaitkan dengan 80 tahun kemerdekaan
Indonesia. Itu yang sebelum ini, bantuan sebelum ini. Dan pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga dalam 20,000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Dan jika PBB memutuskan demikian sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung solusi dua negara itu. Jadi Indonesia ini berperan besar guys sekarang ini. Karena Prabowo telah menyuarakan pandangan pendapat beliau di forum-forum internasional. Meskipun ada bantuan kondisi di Gaza sangat kompleks, yaitu akses ke wilayah tersebut penuh dengan halangan rintangan, logistik sulit, risiko keamanan tinggi, tetapi pernyataan inisiatif pasukan 20,000 pengaman itu tadi masih dalam konteks kesiapan dan belum lagi langsung ke Gaza karena persetujuan internasional itu perlu ada. Dan semua langkah ini berlangsung dalam kerangka diplomasi kemanusiaan. Bukan berarti Indonesia mengambil alih konflik ataupun mengubah posisi diplomatik secara sepihak. Tidak. Tetapi Indonesia ini dalam langkah ingin mendamaikan. Indonesia ini mulai mendamaikan di forum-forum internasional ini. Dan keinginan untuk mengantar bantuan ke Gaza itu, Indonesia sudah aktif sebenarnya sebelum ini mengantar bantuan. Tetapi ini adalah bantuan yang lagi besar dan sudah nampak bila masuk lori-lori itu ke Gaza, itulah bantuan daripada Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, mempunyai legitimasi moral yang tinggi sebenarnya dalam isu Palestina ini. Pak Prabowo ini daripada dulu sampai sekarang memang pendekatannya sebenarnya dia menahan diri dulu, tetapi setelah dia menjadi presiden, dia menunjukkan bahwa diplomasi damai dan bantuan kemanusiaan itu disuarakan sepenuhnya dalam mana-mana forum internasional. Itulah Prabowo ini konsistennya daripada dulu sampailah sekarang ini. Dan akhirnya semua ini terjadi guys. Semua ini terjadi. Semua negara-negara Arab di Eropa tertumpu ke Indonesia sebenarnya. Mereka kaget kenapa Pak Prabowo bisa memerdekakan Palestina ini. Kenapa bukan daripada dulu oleh negara-negara Arab? Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan. Bukan hanya peperangan semata-mata dengan senjata, tetapi perdamaian itu lagi utama guys daripada segala-galanya. Itu yang Pak Prabowo bisa capai saat ini. Dan saya berpendapat Pak Prabowo ini melalui reaksi dunia semua negara, beliaulah yang hero dalam dunia perdamaian Palestina dan Israel ini guys. Karena kita nampak reaksi-reaksi daripada presiden-presiden negara-negara Arab, terutama Palestina, sampai menangis berterima kasih kepada Pak Prabowo. Jadi dinamika politik ini tertumpu ke Indonesia, bukan ke negara-negara Arab yang mendamaikan Palestina Israel selepas beberapa puluhan tahun ya berperang, tetapi Prabowo dan Indonesia yang telah mengambil langkah strategis dan simbolik untuk mendamaikan konflik Gaza Israel ini. Walaupun dengan beberapa syarat lah, contohnya diplomasi aktif syarat dua negara, kesiapan keamanan, bantuan 20,000 pasukan perdamaian, kemanusiaan, bantuan medis dan korban, dan prinsip-prinsip keadilan tetap dijunjung. Palestina harus merdeka. Itu yang disampaikan oleh Bapak Prabowo guys. Okey, mungkin itu saja guys, saya punya pandangan pendapat pribadi sendiri. Bagaimana menurut pandangan kalian? Sudah tentu hero di ASEAN ini adalah Pak Prabowo. Bagi saya respect ini kebaikan untuk Palestina, untuk Gaza dan seluruh dunia sebenarnya. Ini adalah signal penting untuk negara-negara Arab itu bersatu dalam mendamaikan. Bukan hanya bercakap tetapi juga dengan tindakan yang konkret yang menyelesaikan masalah ini. Okey guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.